Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk pertemuan yang ke-11. Nah, untuk kali ini kita akan membahas KD 3.7, yaitu tentang biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama yaitu yang pertama menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua menghitung biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Nah, untuk pengertian biaya, apa sih biaya itu? Untuk biaya itu merupakan sebuah kas atau nilai yang setara yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan di masa kini ataupun di masa yang akan datang bagi suatu perusahaan atau organisasi. Nah, disebut setara dengan kas karena aset non-kas dapat ditukar dengan produk yang diinginkan. Nah, ya, berikut ini ada aspek barang dan jasa dalam kaitannya dengan manajemen biaya. Nah, ini ya, ada aspek ketidakberwujudan, kemudian traceability, ada inseparability, ada heterogenitas. Nah, ya. Kemudian yang kedua ada biaya produk. Nah, biaya produk itu sendiri adalah pembebanan biaya yang memenuhi tujuan manajerial yang telah ditetapkan. Nah, ya, dan demikian biaya produk bergantung pada tujuan manajerial yang hendak dicapai. Nah, yang ketiga ada analisis biaya produksi. Nah, sebagai seorang entrepreneur haruslah tahu bagaimana cara menghitung biaya produksi untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Nah, atau usaha yang dilakukan. Nah, roda produksi perusahaan itu setiap harinya harus memproduksi barang atau jasa yang harus dinikmati konsumen atau pelanggan. Nah, di situ ada biaya tetap atau singkatannya FC, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Nah, biaya ini akan tetap ada walaupun perusahaan tidak melakukan produksi. Nah, yang termasuk biaya ini merupakan sewa ruangan, toko, gaji pegawai, dan peralatan. Nah, kedua biaya variabel atau variable cost, FC, merupakan biaya yang jumlahnya berubah ketika jumlah barang yang diproduksi ikut berubah. Yang tergolong dalam biaya ini adalah biaya pembelian bahan mentah, kemudian atau bahan dasar yang akan digunakan untuk produksi. Kemudian ada biaya total. Nah, merupakan seluruh pembiayaan untuk pengeluaran yang dibayar perusahaan untuk membeli berbagai input atau barang atau jasa untuk keperluan produksi. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung biaya total. Nah, biasanya biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, untuk biaya tetap, berapapun jumlah barang yang diproduksi, jumlah biaya tetap sama. Kemudian untuk biaya variabel, jumlah biaya berubah-ubah tergantung besarnya kualitas produksi. Nah, ya. Ini ada contoh kasus. Nah, nanti silakan kalian pelajari. Nah, ini ada contoh kasus juga. Nah, ini di sini juga ada jawabannya juga. Nanti bisa kalian pelajari juga bagaimana cara-cara menghitung tingkat kegiatan. Kemudian ada menghitung tarif BOP. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita bisa menentukan biaya dalam suatu produksi. Nah, mungkin kita bisa coba perhatikan contoh kasus ini. Yang pertama ada CVGM, di mana dia memproduksi dua macam barang, yakni barang A dan B. Dari budget produksi diperoleh data tentang rencana produksi sebagai berikut. Nah, ini ada tabel produksinya, barang A, kemudian ada barang B, kemudian unit produksinya sekitar 7.000 untuk barang A, kemudian untuk barang B sekitar 4.000. Kemudian terdapat dua bagian produksi, yakni bagian produksi 1 dan 2
serta satu bagian jasa pembantu, yakni bagian reparasi. Nah, bagian produksi 1 hanya dilalui oleh barang A, sedangkan bagian produksi 2 diatur oleh kedua macam barang A dan B. Nah, satuan kegiatan masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Nah, jadi dihitung per kegiatan. Bagian produksi 1, satuan kegiatannya unit barang A saja. Kemudian produksi 2, satuan kegiatannya ada jam mesin langsung, kemudian untuk bagian reparasi ada untuk reparasi langsung. Nah, angka standar pada bagian reparasi atau pembantu tadi itu menggunakan jasa produksi 1. Nah, seperti itu ya, untuk DRH-nya seperti itu. Produksi 2 juga ada. Kemudian kita menghitung biaya overhead yang akan timbul pada masing-masing bagian yang diperkirakan sebagai berikut. Nah, bagian produksi 1 biaya overheadnya sekian, 26.000 misalnya. Produksi 2 biaya overheadnya sekitar 16.000. Kemudian untuk reparasinya sekitar 6.000. Nah, dari anggaran bahan mentah diperoleh data tentang rencana biaya bahan mentah untuk masing-masing jenis barang sebagai berikut. Untuk barang A misalnya biaya bahan mentahnya 70.000, untuk barang B biaya bahan mentahnya 60.000. Nah, sedangkan dari anggaran biaya tenaga kerja diperoleh data tertentu rencana biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang. Nah, sebagai berikut. Untuk barang A, biaya tenaga kerja langsungnya 35.000. Untuk barang B, biaya tenaga kerja langsungnya 14.000. Nah, dengan data-data yang tersedia di atas, berapa harga pokok produksi untuk masing-masing barang? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama, menghitung tingkat kegiatan. Nah, terlebih dahulu dihitung tingkat kegiatan masing-masing bagian, baik bagian produksi maupun bagian jasa atau pembantu. Nah, sebagai berikut. Tingkat kegiatan masing-masing bagian adalah, kita rinci, bagian produksi 1 itu 7.000 unit barang A. Nah, bagian produksi 2 itu ada sekitar 40.000 ya. Nah, bagian reparasi itu sekitar 4.200. Nah, dengan demikian dapat ditabulasikan sebagai berikut. Nah, produksi 1 dari anggaran produksi, satuan unitnya A, tingkat kegiatannya 7.000. Produksi 2 barang A 7.000 dikali 4, kemudian dapat hasil 28.000. Kemudian untuk barang B tadi berapa, satuan unitnya itu ada 4.000 dikali 3 ya, itu sudah ditentukan. Untuk DMH nya itu sekitar dapat 12.000. Nah, jadi totalnya sekitar 40.000. Nah, untuk biaya reparasi bagian 1 itu ada 7.000, DMA nya tadi di tabel itu ada 0,20, jadi diperoleh 1.400. Nah, untuk bagian 2 itu tadi 40.000 dikali 0,07, jadi dapat 2.800, total 4.200. Nah, langkah kedua yaitu menghitung tarif BOP. Nah ya, kemudian untuk tarif biaya overhead ya bagi masing-masing bagian produksi sebagai berikut. Nah, yang pertama biaya overhead bagian produksi 1 itu diperoleh 26.000, untuk bagian produksi 2 diperoleh 16.000. Nah, alokasi biaya overhead bagian reparasi dengan dasar DRH itu diperoleh dengan rumus seperti itu. Bagian produksi 1 itu 1.400 dibagi 4.200 dikali 6.000. Untuk bagian produksi 2 2.800 dikali 6.000 dibagi 4.200. Nah, ketemu untuk bagian produksi 1 senilai 2.000, untuk bagian produksi 2 ditemu 4.000. Nah, jumlah biaya overhead yang akan dialokasikan ke barang A dan B itu bagian produksi 1 dalam unit A, bagian produksi 2 dalam DMH itu sebesar 7.000 dan 40.000 ya. Untuk tarif biaya overheadnya per unit untuk bagian produksi 1 4.000, 4,00 ya. Kemudian untuk bagian produksi 2 itu 0,50 per DMH.
Nah, keterangannya yang pertama 28.000 itu dibagi 7.000 unit ditemukan 4 tadi itu. Kemudian untuk yang biaya produksi 20.000 dibagi 40.000 ketemu 0,50 DMH itu tadi. Nah, tingkat kegiatan dalam suatu perusahaan harus dinyatakan dalam satuan kegiatan atau activity base. Misalnya jam mesin langsung atau direct machine hour atau DMH. Jam kerja langsung atau direct labor hour atau DLH. Kemudian jam reparasi langsung, direct repair hour atau DRH itu tadi, kilowatt per jam atau kilowatt per hour. Nah, itu tadi contoh soal dari bagaimana kita menghitung cost atau biaya produksi. Nah, mungkin kalian sedikit bingung karena memang ini harusnya dipraktekkan langsung ya, karena kalau lewat seperti ini kalian memang sedikit bingung. Jadi nanti coba kalian praktekkan sendiri, menghitung-hitung bagaimana bisa ditemukan harga sekian. Nah ya, untuk menambah informasi untuk pelajaran kali ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.